Api dari mana ini? Saya tidak tahu, Guru. Tidak tahu. Tiba-tiba saja dia datang. Pasti ini bukan api sembarangan. Pasti api jadi-jadian. Apa ini? Wah, api bulik. Edan tenan. Kamu pikir aku anak kemarin sore? Hah? Aku harus menggunakan ilmu halilintarku. Ya. Ternyata aku masih bisa menggunakan ilmu halilintarku. Yuk. Well. Kalian manusia api pasti ingin menghalangi aku ke Sugaluh. Siapa yang nyuruh kalian? Atas perintah tetua kami harus memboyongmu ke tempat kami. Kalian mau memboyongku? Ya, Untuk apa? untuk menjadi suku kami. Begitu toh. Kalau aku tidak mau, Kami harus memaksa. ya. Gawat. Sudah mati kok dilawan. Guru! Mana gumpalan api tadi, Guru? Kenapa? Kenapa kau menanyakan sesuatu yang sudah tidak ada? Iya, Guru. Saya tahu, Guru. Bingung kan? Iya, Guru. Sudah. Sekarang cepat antarkan aku ke Sugaluh. Sugaluh sudah menunggu kita. Baik, Guru. Setelah sebelumnya gagal menculik Pangeran Angling Kusuma di Sugaluh, kini si Ratu Sihir Gendrawani berada di istananya di Bukit Meranggas dan sedang galau merana karena Kang Mas Senopati Jagal Alugoro belum juga kembali pulang dari penyelidikannya di Kerajaan Gunung Kelut. Di sana Gendrawani berjalan mondar-mandir sambil sesekali melihati jendela, khawatir dengan apa yang sedang terjadi dengan Kang Mas Senopati andalannya. Apa yang sudah terjadi denganmu, Jagal Alugoro? Gendrawani, Bopo, apa yang membuatmu gelisah? Jagal Alugoro, Bopo. Jangan khawatir. Sebentar lagi juga pulang. Ratu, Bopo. Nah, itu dia. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Gembira sekali kamu datang, Jagal Alugoro. Ayo ceritakan, apa saja yang telah kamu ketahui tentang Ki Hanubawa dan pemuda yang diculiknya itu? Pemuda yang diculik dengan senjata aneh itu adalah Jagat Satria, Ni Ratu. Jagat Satria? Jagat Satria, dulu dikenal sebagai bayi berusar-usar 6, anak pendekar Sudawirat dan Lokahita. Bayi berusar-usar 6? Kenapa? Kenapa sekarang dia tumbuh jadi remaja? Saya dengar dia pernah digodok di kawah Chandra di muka. Chandra di muka? Iya, Ni Ratu.
bayi itu pernah diperebutkan oleh Raja Samuka dari Pusar Angin dan Sengkang Baplang, murid Grenda Seba. Lepas! Lokahita Uyut. Iya, Wirat. Cepat, Wirat. Cepat. Tunggu, Wita. Temui dulu anak. Biar Uyut yang selesaikan. Anakku. Tinggalkan mereka. Setelah mendengar kalau bayi Jagat Satria pernah menjadi rebutan Raja Pusar Angin dan Sengkabaplang, kini Gendrawani pun merasa ada sesuatu yang aneh, yang pasti bayi itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Selama ini Gendrawani sama sekali belum pernah mengetahui apapun tentang Jagat Satria, dan untuk mengetahuinya, maka Gendrawani meminta Kang Mas Senopati Jagal Alugoro untuk bercerita tentang siapa sosok Jagat Satria yang sebenarnya. Iya. Kami ingin tahu, kenapa kamu kubawa kemari Jagat Satria? Ya, Coba raba kepala. Raba usar-usarmu. Mungkin saja kamu tidak tahu, atau tidak sadar akan kelebihan yang kamu miliki Jagat Satria. Mungkin saja orang-orang yang tahu, termasuk orang tuamu, tidak memberitahu tentang hal itu. Tentang tanda yang kamu miliki itu. Kamu memiliki usar-usar 6. Apa arti usar-usar 6 ini? Bayi yang lahir berusar-usar 6. Ketika lahir petir menyambar di 6 penjuru angin. Kelak dia dewasa, ia akan menjadi penghancur. Penghancur. Penghancur? Iya, kamu akan menjadi penghancur golongan hitam. Bila kamu menjadi milik dari golongan putih. Tetapi, kamu akan menjadi alat penghancur golongan putih. Bila kamu menjadi milik golongan hitam. Benar begitu. Untuk itulah kamu kubawa kemari. Kamu akan menjadi alat penghancurku. tidak. Aku manusia. Jangan perlakukan aku sebagai senjata. Ikat dia! Kalau itu benar, Iya, Niratu. saya kira tidak ada salahnya kalau Jagat Satria kita rebut dari tangan. Jangan. Bopo tidak setuju. Kenapa, Bopo? Berarti kamu menambah masalah dan menambah musuh lagi. Ki Hanubawa menculik Jagat Satria dari tangan Dewi Sintawati, Bopo. Apa salahnya kalau kita melakukan hal yang sama? Gendrawani, adalah sah kalau Ki Hanubawa merebut Jagat Satria dari Sugalu. Sebab Ki Hanubawa dari golongan hitam dan Dewi Sintawati dari golongan putih. Tapi kalau Ratu Gendrawani merebut apa yang sudah menjadi, itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa golongan hitam dengan golongan hitam harus saling jahat-menjahati? Kenapa tidak bersatu? Oh, Bopo berarti menginginkan apa yang Bopo harapkan dari persekutuan kalau persekutuan itu terjadi? Kita akan bisa kalahkan Angling Dharma. Dan dengan persekutuan, kamu akan bisa memanfaatkan Jagat Satria dan senjata aneh Ki Hanubawa yang telah memikatmu itu.
boleh saja kita bersekutu. Tapi setelah kata sepakat terjalin, apa salahnya kalau ku rebut apa yang menjadi milik Ki Hanubawa? Gendrawani. Kenapa kamu diam? Kamu tidak setuju dengan usul Bopo? Saya setuju, Bopo. Setuju bersekutu dengan Ki Hanubawa? Iya, Bopo. Kalau begitu, rencanakan keberangkatan ke puncak Gunung Keluh. Bopo mendukungmu. Iya, baik, Bopo. Suara minta tolong dari Ki Parusa akhirnya dapat didengar oleh warga yang ternyata Ki Parusa kini berada di wilayah Gunung Kencana. Dua warga yang ada di sana itu bernama Pak Slamet dan Pak Tamim, dan mereka sedang mengumpulkan kayu bakar. Kedua warga itu pun jadi penasaran, karena suara itu terdengar dengan sangat jelas. Dan warga itu pun akhirnya jadi yakin, jika suara misterius itu berasal dari sebelah kulon, Pak Tamim dan Pak Slamet pun akan mencarinya. Lepaskan saya dari tambang ini. Kang, tambangnya kok aneh, Kang? Iya. Ngeri ah. Lepaskan saya. Ini pasti tambang sihir. Iya, tambang gaib. Siapapun yang datang, tolong lepaskan saya. Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa. Tolonglah saya. Biar saya coba, Kang. Iya, coba. Tolong lepaskan saya, Tuhan. Iya. Kenapa sih, Boh? Benar, Kang. Itu tambang sihir. Tangan saya hangus. Sepertinya kita tidak bisa menolongnya, Kang. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tunggu di sini. Saya akan pergi ke Padepokan Gunung Kencana. Iya, Kang. Saya akan lapor pada pendekar Pria Mitra dan Patmasari. Iya, Kang. Biar mereka yang akan menolong. Ya, Iya. tunggu di sini ya. Itu lebih baik. Sabar, Kisana. Kami sedang mencari bantuan secepatnya. Ini orangnya pendekar. Tolong saya. Lepaskan saya dari tambang terkutuk ini. Siapapun di sana, cobalah untuk berdiri. Cepat. Siapa yang melakukan? Saya dibokong. Saya tidak tahu persis siapa mereka. Tapi sepengetahuan saya, mereka bertiga. Semuanya perempuan. Perempuan? Ya, Tidak salah lagi. Pasti Kenanga, Kantil, dan Cempaka. Kisanak tahu siapa mereka. Nanti Kisanak juga akan tahu. Bantu saya pusatkan pikiran. Aku akan membantu melepaskan tambang berpijar ini. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan membantu suami saya.
Di kelompoknya Segawon Lanang, di sana Prabu Baka sedang memarahi ketiga putrinya karena telah gagal mengalahkan Prabu Angling Darma di Mawapati. Ketiga putrinya itu juga dianggap tidak becus menjalankan misi, sehingga selalu kembali pulang dengan membawa kabar kekalahan, padahal mereka telah dibekali ilmu sihir malih rupo. Tak lama, 3 siluman ular yang sebelumnya dikalahkan Pria Mitra dan Padmasari juga kembali dan langsung tergeletak, karena yang pulang hanyalah jasadnya saja. Berarti pengawal Danurwenda yang bernama Parusa itu sudah lepas dari belitan mereka. Sudah bebas. Romo, pasti ada yang menolong mereka, Romo. Pasti ada yang menolong mereka. Tapi siapa? Siapapun yang melakukan, siapapun yang menolong, mereka itu adalah musuh yang harus kita buru. Iya. Sekarang tenanglah. Mari kita susun kekuatan baru. Siapa mereka? Untuk apa? Mereka cuma 10 Sang Prabu. Tapi dari yang 10 ini, mereka bisa menjadi 10 kali lipat. Wah. 100. Tidak, Ki. Tidak. Saya kira sudah bukan saatnya lagi melawan Angling Darma dengan kekuatan. Lalu kalau tidak dengan kekuatan? Malih rupo. Sudah dilakukan. Dan gagal. Tidak. Kalau Malih Ruponya menjadi orang terdekat Angling Darma. Orang terdekat? Ya. Kalau saya bisa Malih Rupo sesuai dengan keinginan saya, maka saya akan menjadi permaisuri Prabu Angling Darma. Dengan demikian, saya bisa dengan sangat mudah membunuh Raja Malwapati itu. Betul? Ya. Itulah yang Romo inginkan. Bagaimanapun aku harus pergi dari sini. Mungkin lewat jendela lebih aman. Kalian tunggu di sini. Biar kami lihat. Ki, kenapa? Saya Sudah berkali-kali saya bilang, jangan kemana-mana dulu. Aki belum sembuh. Saya mengerti, tapi Ki Parusa pasti nekat pergi. Kenapa? Apa yang mendorong Aki? Siapa sebenarnya Aki ini? Dan kenapa Aki sampai diserang 3 perempuan siluman itu? Ki Parusa, katakan siapa Aki sebenarnya. Jangan takut. Kami akan melindungi dan menjaga kerahasiaan tugas Ki Parusa. Ya. Ki Parusa akhirnya bersedia menceritakan misinya yang bertugas mengawal Raden Danurwenda, putra Prabu Angling Darma. Sebagai seorang pengawal, Ki Parusa bertanggung jawab atas keselamatan putra sang Prabu, di mana dia juga harus mengetahui apakah Raden Danurwenda telah sampai ke Malwapati atau belum, sudah berjumpa dengan Gusti Prabu Angling Darma atau belum. Oleh karena itu, Ki Parusa meminta izin agar diizinkan meninggalkan padepokan Gunung Kencana untuk menjumpai momongannya. Loh, kenapa baru bicara sekarang? Kalau kami tahu dari kemarin-kemarin, saya pasti sudah berangkat ke Malwapati untuk mendapatkan kabar itu langsung dari Gusti Prabu. langsung dari Gusti Prabu Angling Darma. Jangan khawatir, kami juga pengawal Malwapati. Jadi tidak ada salahnya kalau saya yang berangkat untuk mencari kabar itu. Tapi... Percayalah, Ki.
suami saya akan segera kembali dengan membawa kabar baik, seperti yang Aki inginkan. Iya. Nah, kalian tunggu di sini. Yunda akan masuk sendiri untuk mempelajari keadaan. Tapi Yunda... Doakan saja agar Aji Malirupo yang diberikan Kisar Dulo Yudo benar-benar mampu untuk menjamin penyamaran Yunda. Malih Rupo, Walet Sakti. Jangan banyak tanya. Hei. Jangan banyak tanya kalau tidak tahu. Hei, di sana. Jangan perlakukan tamu-tamu saya seperti itu. Sudah, jangan ikut tamu. Hei, kenapa kalian diam saja? Usir dia. Apa sudah bosan hidup? Hah? Apa kalian sudah tidak suka makan? Usir pengacau itu. Kurang ajar. Sudah, jalan. Ada apa ini? Minggir bawah. Hiya. Ya. Jangan bunuh kakek sudah mani, Bopo. Kasihan. Kakek. Jahat, Wana. Kakek. Dia teman orang yang telah membunuh Eyang Parun Raja. Kakek. Ampuni aku. Wana, Ngebiung. Karena masa lalu itulah, akhirnya kini Sudamani trauma, takut akan kembali disiksa pria mitra dengan pedangnya. Di sana Sudamani segera mengajak muridnya untuk keluar meninggalkan warung makan, dengan wajah yang ditutupi agar dia tidak dikenali. Dan sebelum keluar, Sudamani juga terpaksa memberikan sejumlah uang pada pemilik warung, sebagai ganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya. Hei, tunggu! Sudah, pendekar. Sudah, pendekar. Sudah. Pendekar. Iya. Sudah mati. Setahu saya dia sudah tewas. Iya. Silakan masuk. Tunggu dulu. Apa yang menyebabkan orang itu marah-marah? Dia menanyakan jalan ke Sugalu, tapi kami tidak ada yang tahu. Sugalu?
Mau apa mereka ke sana? Itulah, ketika kami tanya tentang itu, orang itu marah-marah. Dan dia menyebut nama Dewi Sintawati dan bayi Jagat Satria. Nisintawati, Jagat Satria, Sugalu. Iya, benar pendekar. Baiklah, saya pamit dulu. Dan maaf, saya tidak jadi minum. Di mana Prabu Anglingdarma berada? Dengan cara apa aku bisa mencarinya? Kelihatannya dengan mereka lah aku bisa masuk. Nanda akan tetap kembali ke Kartanegara bersama rombongan penjemput ibundamu. Iya, Romo. Ampun, Gusti Prabu. Dayang pembawa hadiah, mohon menghadap. Silakan. Dayang pembawa hadiah, silakan masuk. Para dayang istana yang membawakan hadiah seharusnya hanya berjumlah 6 orang saja, namun kini jumlah mereka ada 7 orang, karena Dewi Srigala yaitu Kenanga telah menyamar menjadi salah satu di antara mereka dan berada duduk manis sambil senyum-senyum di tengah. Hadiah-hadiah itu akan dibawa ke Kartanegara sebagai persembahan hadiah dari Prabu Anglingdarma untuk istrinya, yaitu Nyi Dewi Sukeisi. Tidak, jangan sampai dia mendekat. Hadiah-hadiah ini akan diserahkan kepada Dinda Dewi Sukeisi yang sampai sekarang masih menetap di Kartanegara. Oh, kamu akan memboyong Dewi Sukeisi ke Malmapati, Sang Prabu? Hadiah-hadiah ini merupakan tanda bahwa saya masih mencintainya dan sangat mengharapkan kesediaannya untuk diboyong ke Malwapati. Dan dalam perjalanan Dewi Sukeisi ke sini, aku akan malih rupa menjadi dirinya. Melalui sosok Dewi Sukeisi lah akan kubunuh kamu Anglingdarma. Baiklah. Rombongan penjemput Dinda Dewi Sukeisi akan dipimpin oleh Kanda Madrim dan Nanda dan Nurwenda. Mohon doa restu Paman Rukmaseta. Semoga berjalan lancar. Baik, Gusti. Terima kasih. Dinda Prabu, mohon restu. Kami berangkat. Iya, silakan. Hamba mohon pamit. Silakan. Cempaka, kenapa lama sekali ya? Pasti telah terjadi sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita hitung sampai 10. Kalau masih belum muncul juga, kita susul. Iya. Nanti dulu, lihat itu. Bagaimana Yunda? Iya Yunda, bagaimana? Jalan sudah terbuka. Sudah terbuka bagaimana? Ikut Yunda. Nanti sambil jalan Yunda akan ceritakan apa yang akan menjadi rencana Yunda. Lihat itu. Iya. Putar! Turun! Siapa mereka Yunda? Iya Yunda, siapa mereka? Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Bejo Kemayangan.
kalau akhirnya kita bertemu juga. Siapa kalian? Mau apa ke sini? Lihat, Kakang. Memang manis sekali Dewi Kenanga ini. Tidak salah kalau Kakang Hanubawa tergila-gila padanya. Benar. Bagaimana kalau kita langsung boyong mereka? Iya, tunggu apa lagi? Tunggu! Hei! Bicara apa kalian? Begini nih Dewi. Kami diutus Kakang Hanubawa untuk memboyong nih Dewi ke puncak Gunung Kelut. Kakang Hanubawa ingin menjadikan nih Dewi Ratu Gunung Kelut. Jangan asal bicara kalian. Hiya! Kakang, apakah kita harus memaksa untuk mendapatkan mereka? Tidak, tidak perlu dengan kekerasan. Belum kapok juga mereka, Yunda. Biar saja. Suruh mereka maju kalau memang mereka masih berani.